Ya, pada malam hari ini mensyukuri nikmatnya, belajar mensyukuri nikmat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Qala, berbicara Syekh Ibnu Athaillah, malam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Man lam yuqbil, man bahwasanya siapa orangnya, lam yuqbil yang tidak menghadap, artinya tidak menghadap, tidak ingat kepada Allah, Allahi atas Allah, kepada Allah, bimulatafatil ihsan, bimulatafati, dengan beberapa halusnya kelembutan, ihsan keanugerahan, artinya pemberian dari Allah, dengan pemberian-pemberian yang halus, artinya rezeki. Ini namanya bimulatafatil ihsan, karunia dari Allah. Karena ada dua macam anugerah, pemberian dari Allah, nikmat itu. Maka qidha ilaihi, dituntun orang tadi ilaihi, kepada Allah, bisalasilil imtihan. Ini mengingatkan kita yang dulu, dengan beberapa rantaian-rantaian percobaan dari Allah, kasih nikmat bertubi-tubi, murah rezeki adanya, tiada henti-henti, sekian lamanya, sampai menumpuk harta itu, menikmati nikmatnya, karunia dari Allah, dan rezeki yang sudah tidak terhitung. Hanya terhitung itu rezeki yang sudah terlewat, itu namanya rezeki yang sudah tidak terhitung, bukan nominalnya. Karena rezeki yang sangat berharga itu rezeki yang dari waktu ke waktu itu, diberinya kesehatan, diberinya luang waktu, diberinya kenikmatan, itu yang berharga sungguhnya, dibanding dengan ukuran nominalnya. Harta kekayaan itu tidak seberapa sesungguhnya, karena harta kekayaan itu walaupun numpuk tidak menentukan kebahagiaan. Masalahnya di situ, mobilnya banyak, orangnya setruk, malah bisa melet-melet terus. Rezeki ada, tetapi tidak begitu menikmati. Lah ini dengan rezeki kelembutan dari Allah, karunia kelembutan dari Allah. Ini yang banyak melupakan kan begitu. Yang banyak orang membuat orang terlena, tumpahan-tumpahan rezeki itu kan. Karena apa? Karena tertumpah, terlindas oleh rasa senangnya nafsu ketika menerima rezeki itu. Ya, karena pada dasarnya tidak pernah terbiasa begitu, melatih untuk menghadap kepada Allah. Nah, ini peringatan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin di saat dalam mengalami murahnya rezeki dari Allah, berbagai macam karunia dengan kelembutan-kelembutannya,
Kalau orang-orang kufur sudah tidak digubris lagi, mereka sudah tidak peduli dengan karunia-karunia dari Allah. Itu sudah tidak peduli, disyukuri apa tidak, sudah tidak memikirkan. Yang penting senang di dunia sudah. Nah, ini untuk kita begini kan. Hati-hati di saat menerima banyaknya rezeki dari Allah, lalu malam yukbil, hati ini tidak menghadap kepada Allah, lupa, sama sekali lupa dengan tumpahan rezeki begitu, lupa dengan kesehatan, beri anak sehat, pertama satu sehat, nikmat kesehatan, beraktivitas, pendengaran, penglihatan sempurna, makan rasanya enak, tapi ketika makan itu aja sudah lupa gitu. Apalagi memikirkan dari mana datangnya rezeki itu. Nah, kalau sudah demikian bagi orang-orang mukmin, maka kita dituntun, artinya dituntun, dipaksa ilahi untuk menghadap kepada Allah. Dipaksanya dengan apa? Bisalah silil imtihan, dengan rantaian cobaan-cobaan yang bertubi-tubi. Mulai baru kerasa jatuh sakit, aduh, mulai nggak bisa kerja. Nah, ini mulai turun terus. Sakit sembuh, timbul lagi. Anak sakit, anak sembuh, usaha mengalami penurunan. Pokoknya bertubi-tubi. Tujuannya supaya menyerah, pasrah, tawakal. Dengan diambilnya nikmat-nikmat itu supaya kembali merasa ketidakberdayaan. Ini yang susah, susah begini kadang-kadang orang itu. Kadang-kadang dicoba begitu parahnya pun begitu. Kalau tidak dididik akhlaknya dengan agama, ya wallahu alam, tidak mungkin dia bisa menghadap atau ingat kepada Allah atau bertobat. Tidak bisa ya. Yang ada emosi, menyalahkan sana sini. Kadang yang begitu, keluarga disalahkan, ini disalahkan, semua begitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada pedoman akhlak yang baik. Untunglah kita mengenal ilmu kayak begini, sedikit-sedikitnya paling tidak ketika masalah ini datang, ketika surutnya rezeki atau tambahnya rezeki, kita waspada. Di dalam keadaan bertambahnya rezeki, kita hati-hati. Di dalam surutnya rezeki, kita pun masih tetap hati-hati. Dua-duanya adalah sama-sama ujian. Kata Allah tetapnya wabalau qala Allah Ta'ala, yang tinggal Qurannya dicerita apa, dikatakan wabalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Wabalawnahum, wabalawna itu wabala dan say, wabalawna, aku menguji mereka, hum, pada mereka. Bala itu maknanya bala, ujian. Bila hasanati itu dengan kebaikan, itu ujian berarti kan. Ya tadi bimulato fatil ihsan, dengan kelembutan, dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Wah, datang lagi rezeki, datang lagi, Masya Allah, enaknya rumah bagus, ini bagus, ini. Wasayyiat, nah terus dengan sayiat, burukan,
dia enakan, isinya penyakit, usaha ya lagi zamannya. Tujuannya kedua-duanya itu bila hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un, supaya mereka semua atau kamu sekalian semua yarji'un, kembali kepada Allah. Tapi wallahu a'lam kan kadang-kadang. Alhamdulillah didikan orang-orang yang berakhlak begini. Kayaknya tidak mungkin begini, wallahu a'lam. Hanya agama rahmatan lil alamin aja ada ajaran begini. Tapi yang mau belajar, yang tidak ya tidak mengenal. Begitu rezeki lagi diambil, pusing, tambah rusak, tambah jauh, tambah kufur. Nah, itu sudah. Dunia tidak enak, akhirat lebih-lebih. Dunia disiksa di dunia. Ya mending kalau disiksanya dengan kerepotan harta, kebanyakan harta mending. Banyak ngitung, mumet gitu. Tapi mumet jangan untung. Ini bingung karena nggak ada uang. Tapi tidak juga mau menghadap kepada Allah. Di saat diambilnya kenikmatan itu, tujuannya untuk menghadap, memohon kepada Allah untuk selalu dijaga kebutuhannya, pasrah tawakal dengan kasab-kasab yang baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ingat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man lam yaskuri ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Malam yaskuri ni'ama, malam bahwasanya siapa orangnya jika itu tidak syukur orang tadi ni'ama terhadap beberapa nikmatnya Allah, faqad ta'arrada, maka benar-benar orang tadi menempatkan dirinya lizawaliha, kepada hilangnya nikmat itu. Orang dikasih nikmat tidak bersyukur tidak akan pernah merasakan nikmat. Itu maknanya dihilangkan nikmat itu. Coba ya, tanya aja orang-orang kaya itu. Nikmat tidak, ya tahu nggak apa. Senang aja yang ada senang. Tapi gusar hidupnya gusar. Ada uang semakin tidak terkendali, begitu. Ingin ke sana, ingin ke sini, akhirnya penuh dengan dosa. Masuk ke kafe, masuk ini, bosan lagi, pindah lagi, tapi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, tidak terkendali. Itu namanya mendapatkan rezeki lewat murkanya Allah. Namanya istijraj begitu. Ya sama, malam yaskuri ni'ama faqad ta'arrada, makanya dihilangkan betul-betul. Makanya kedudukan orang itu menempatkan dirinya kepada hilangnya nikmat itu. Dapat gajian mungkin hampir 3 juta, alhamdulillah. Terus alhamdulillah, biar habis alhamdulillah terus. Dinalar, pakai analisa, pakai akal yang sempurna. Kemarin kita ngaji batalion mengupas tentang akal yang disebut akal sempurna, akal yang bisa menghadap kepada Allah di dalam sholat dan di luar sholat, bisa bermuhadasa, bisa mutahaka. Akal ini sebagai pembuka jalan pertama jika kita bisa bermuhadasah, berbicara
mengaturkan apa yang perlu diaturkan kepada Allah, bermutolaah, ngobrol-ngobrol. Nah, itu akal yang sempurna, begitu. Sampailah kepada Allah. Bermujalah apa? Terus duduk di keharibaan Allah. Kamu lihat tingkahnya sholat, begitu. Kalau di awal sholat kita, yang kita pakai dengan akal yang sempurna, artinya apa sempurnanya akal itu? Bisa menghadap kepada Allah. Ingat, niat. Maka bisa muhadasah lewat kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya syariat. Lafaz kalimah Allahu Akbar. Sholat dibuka dengan kalimah Allahu Akbar. Itu kendaraan tumpakan. Yang numpak apa yang naiki? Yang naiki akal. Dari situlah kita mengerti kemana tujuan kita. Allahu Akbar. Sambil tangan diangkat. Kalimahnya Allahu Akbar, tangannya diangkat, maknanya apa? Tetapi semuanya bergerak kepada Allahu Akbar. Nah, itu. Nah, di situ itu satu gerakan itu kan sudah menyangkut ke 6 perkara itu. Sebagai pembuka jalan untuk muhadasah kepada Allah, menghadap kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, dan sampailah kepada gudangnya, yaitu tempatnya Allah. Bisalah, maka bisa nyawang, bisa musyahadah kita kepada Allah. Tahu, akhirnya kita tahu Allah itu akal yang sempurna kemarin, begitu. Nah, ini juga sama prosesnya, begitu. Kalau betul-betul akal kita sempurna, maka kita tidak termasuk malam yaskuru ni'amah. Orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, nikmat itu kapan? Tidak ada pernah berhentinya nikmat itu. Nikmat ketawa, nikmat sehat, nikmat kan nggak ada berhenti nikmat sesungguhnya. Yang putus kitanya, melupakan nikmat itu, akhirnya kita tidak merasakan nikmatnya nikmat, begitu. Akhirnya menempatkan kita kepada tempat yang hina. Akhirnya apa? Kita tidak bisa merasakan nikmatnya, ya kan? Kita tidak bisa merasakan nikmatnya, nikmat itu. Kenapa? Karena kita putus, tidak bersyukur. Coba kita ingat dengan nikmatnya Allah yang terus berkesinambungan itu. Kan nikmat di sini. Allah, iya ya. Oh, coba. Nikmat zauq ini tidak bisa diungkapkan. Tergantung orangnya masing-masing, kadar makom keimanannya di hadapan Allah. Begitu. Kalau kamu sering melatih begitu, dengan menjiwai betul-betul akan nikmatnya Allah yang berjalan tidak pernah berhenti ini, lalu kamu yakini sampai timbul keyakinan betul-betul, itu zauq itu akan ada, rasa itu akan tumbuh. Dari rasa itulah menjadi bibitnya cikal bakal makom-makom keimanan itu akan bertambah terus. Mohon kepada Allah jangan sampai diputus dari rahmatnya, supaya terus bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Ya. Selagi napas masih terus naik keluar masuk di dalam raga kita, itu nikmat tidak pernah putus. Dikasih capek itu nikmat. Iya. Paham, capek itu nikmat, Win? Iya. Kalau nggak ada capek, nggak ada nikmat. Capekkan dulu mobil ini. Enak kayak tidur ngorok. Cuma keterlaluan ngoroknya ini. Akhirnya aduh, karena ada sakit, ada rasa sembuh itu terasa kan. Rasa sehat itu terasa. Dua itu tetap berlawanan, tapi untuk saling merasakan.
Dua itu berpasang-pasangan, ya sehat yo sakit pasangannya, supaya saling merasakan, begitu. Terus wamang sakaroha, dan orang yang mensyukuri terhadap nikmatnya Allah, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka betul-betul mengikat orang tadi terhadap nikmat yang dikaruniai oleh Allah itu. Artinya apa? Terasa nikmat itu. Coba aja, kalau kamu syukuri lalu kamu ingat kepada Allah, kan nikmat-nikmat itu. Duh, namanya mengikat. Nanti datang terus begitu. Ya, kalau kamu masih susah untuk hitung-hitungan nafas, itu bukan belum makommu, paham Bapak tahu, jauh masih begitu. Setidaknya lah begitu. Jarang-jarang, atau di saat kamu menerima nikmat, atau kamu disadarkan oleh Allah saat duduk, lalu dihadapkan hatimu, begitu. Nah, akal jalan. Begitu akal disempurnakan, kalau akal itu jarang yang sempurna. Kalau akal waras banyak, tapi akal yang sempurna itu sedikit, begitu. Akal waras, akal sehat banyak, insya Allah lebih banyak, gitu. Tapi kalau termasuk akal yang sempurna itu jarang, karena butuh latihan untuk menyempurnakan akal, dengan memohon kepada Allah supaya disempurnakan akalnya, tidak terganggu dengan kotoran-kotoran, aib-aib. Itu butuh waktu yang istiqomah panjang. Kalau waras akalnya waras, gitu. Kalau itu yang sudahan, wah itu sudah bukan waras lagi itu. Jalan lalu pas di waktu duhur, lalu telinganya tersumbat, itu sudah bukan waras lagi, itu kelewatan warasnya itu. Maka faqad qayyadaha bi'iqaliha, mengikat nikmat itu dengan talinya. Dikatnya dengan apa ya? Dengan ikatan nikmat itu apa? Ingat kepada Allah. Maka tambah nikmat, tambah merasakan betapa agungnya karunia dari Allah. Akhirnya apa? Ngajeni, menghargai nikmat dari Allah. Maka kebanyakan kita jarang menghargai. Walaupun nikmat itu tiada berkesudahan. Umumnya manusia itu lupa diri, jarang menghargai nikmat dari Allah, sehingga lengah kayak tengkorak hidup itu berjalan, mata melihat tapi tidak gitu, buta hatinya, tinggal tapi tidak merasakan begitu. Kenapa? Kan akalnya sempurna, padahal disehatkan, diwaraskan oleh Allah, tetapi akalnya tidak sempurna. Kenapa? Karena jarang menghadap kepada Allah. Itulah malam yukbil Allah bimula taufatil ihsani tidak ilahi bisalasil imtihan. Satu orang yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan bimula taufatil ihsan, dan kelembutan anugerah dari Allah, saat dikasih sehat kurang bersyukur, tinggal ungkapan syukur kita kepada Allah apa? Yaitu sudah menambah atau istiqomah melakukan ibadah. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kalah sama malas gitu. Dikasih sehat aja susah, apalagi sakit alasannya enak, kamu darurat deh. Darurat enggak apa-apa, sakit, awaknya lagi dingin, nggak usah jamaah lagi, sholat pun seenaknya waktu gitu. Ya ini
Nah, jadi kalau ngeri kalau sudah kita ilaihi bisalasil imtihan, maka dipaksa dituntun orang itu bisalasil imtihan dengan berantai-rantaian ujian dari Allah. Ya kalau kuat kesabarannya, kalau tidak kuat ya akhirnya mati kufur. Mati kufur hukumnya orangnya kafir. Diuji dengan kelembutan, tidak juga menghadap, dipaksa juga tidak juga sadar begitu. Kadang minta sembuh, disembuhkan, setelah sembuh balik lagi kumat lagi begitu. Tamu kayaknya. Ya, itu sebagian penggalan-penggalan untuk mengulas dari bab-bab yang awal itu, yang penting bab hukum. Artinya standar untuk dijelaskan kepada umum begitu. Lanjutkan qala musannif rahimahullah taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu punya hati-hati, kita waspada dengan nikmat-nikmatnya Allah. Kadang-kadang ada nikmat, tujuannya kita bisa menjadi lupa karena nikmat itu ya tadi. Karena tidak adanya syukur, makanya terjadi istijraj. Kenapa terjadi istijraj? Ya karena ulahnya manusia itu sendiri. Ketika dianugerahi, dikaruniai beberapa nikmat lalu tidak bersyukur, maka yang ada adalah murkanya Allah. Dikasih sehat betul-betul. Masya Allah, kadang-kadang kalau dengar orang hartanya ribuan hektar rumah ya. Itu pandangan kamu aja, Bin. Jangan tergoda begitu. Kok kira nikmat begitu ya? Tidak tentu begitu. Tetap tidak ada puasnya, disiksa oleh gelora nafsunya begitu. Akhirnya apa, istrinya banyak, tiap desa ada karena duit hartanya banyak. Tidak ada kepuasan. Kenapa? Karena tidak bisa menikmati indahnya kenikmatan dari Allah itu. Karena yang bisa menikmati nikmat yang hakiki adalah ingat kepada Allah ketika ada karunia itu datang. Nah, itu nikmat yang sesungguhnya enak. Itulah rasanya nikmat yang disertai dengan keimanan, disertai dengan rasa syukur kepada Allah. Maka diikat nikmat itu, ya kan? Diikat dengan apa? Dengan ingat itu. Tuh, itu caranya begitu. Assalamualaikum, Bin, datang. Ada aja nggak disangka-sangka ya. Orang ngasih piring nasi, alhamdulillah. Kita baru melihat saja sudah. Nah, rasanya batin tidak mesti harus merasakan barang itu. Baru kamu lihat aja. Loh. Datang orang bawa, itu kan Allah. Sesungguhnya kan begitu. Kata Siti Maryam, min indillah. Itu dari Allah. Kalau itu nyata dari sorga. Ini rezekimu dari dunia. Aduh, dunia aja kadang-kadang lupa pada di sorga. Kalau Siti Maryam di mihrabnya itu ketika dibuka itu ya betul-betul dari sorga, dari Allah, min indillah. Ketika tanya Nabi Zakaria, kalau kamu ya boro-boro dari sorga, udahlah dari fitri aja yang enak ya. Iya. Ketawa terus. Nah ya begitu. Mas Bin, ini ada nasi goreng. Nah, jangan-jangan tertumpah ini nikmatnya. Bukan nasi goreng yang dilihat.
orangnya yang dilihat. Kacau ini. Ya. Jadi datangnya itu aja kamu sudah ngerti kan? Kenapa? Karena kamu hadapkan hatimu kepada Allah. Belum terasa nikmat dohirnya kan? Belum merasakan nikmat dohirnya, nikmat batinmu sudah sampai dulu kepada Allah. Nah, itu namanya mengikat. Akhirnya dapat dua kenikmatan, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dohirnya terasa, nanti dirasa itu kamu bertambah lagi. Kok ada rasa itulah zat hayat, zat kehidupan dari Allah. Kamu bisa merasakan manis, asin dan lain sebagainya. Itu namanya zat hayat dari Allah. Ketika kamu terasa itu, ingatlah kepada sang pembuat kehidupan itu. Adanya rasa-rasa itu. Makanya kadang-kadang pas dimatikan salah satunya, aduh, rasanya pahit semua makanan ini. Kan sering nggak? Kamu pernah nggak? Iya. Susah sih, kamu rasanya ketawa semua rasanya. Rasa ketawa kamu bingung Bapak ini. Aduh, ya Allah. Sakit gitu semuanya pahit. Nah, kan? Itu tujuannya begitu. Begitu dikembalikan nikmatnya lagi, sehat lagi. Ada lagi, sehatkan semuanya rasa-rasa itu ya, tuh nikmatnya. Biar buah itu macam-macam buah, tapi tidak sama kan. Manisnya jeruk, manisnya apel beda-beda. Supaya apa? Menambah beraneka macam nikmat, mensyukuri karunia dari Allah. Tidak akan pernah berhenti. Allah memberikan kenikmatan bermacam-macam. Ada lagi kelengkeng, wis macam-macam ya, gitu bin udah. Cuma kadang-kadang begitu kan, bisa apa lagi yang tidak terdidik. Ini melatih cara bersyukur secara hakikat begitu. Jadi orang tidak tahu begitu. Biar mulutmu tidak baca bismillah. Umumnya kan begitu. Siap sajian dia baru aja Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi mulutnya aja sambil mengintai itu yang enak, ini yang enak kan begitu. Ada lagi kamu ini. Ya itu. Ya Allahumma barik lana ngincer itu ya. Nah, sain kalau dengan caranya orang yang betul-betul mengenal keimanan kalau sudah jadi. Tidak ada orang nggak usah, masa nggak ada sendirian. Allahumma barik lana fi marjana. Ada mobil gelo ingin dipuji kan begitu. Cukup tidak begitu ya Allah. Masuk, rasa masuk. Nah itu rasa itu. Makanya rasa itu di luar, di permulaan begitu. Yang sudah masuk maka tidak ada sudah. Karena di dalam ini bukan urusan merasakan itu. Nek batin urusannya batin dengan Allah. Nikmatnya beda. Ada nikmat mengingat kepada nikmatnya hakiki. Makanya kalau kita tidak bisa mengingat kepada Allah, maka nikmat hakiki itu tidak ada. Nikmat akhirat itu tidak ada. Kan begitu. Nah, baik. Enak kan nikmat akhirat itu hilang plus. Makanya ingin dapat dunia akhirat, ingatlah kepada Allah, nanti kedua-duanya dapat. Nikmatnya manisnya makanan, nikmatnya manisnya ingat kepada Allah. Nah ini cara prakteknya. Sudah begitu. Ya, Masya Allah. Bisa paham ya. Enak penjelasan ini enak. Sudah ini praktek. Kita mensyukuri nikmatnya Allah secara hal tingkah. Jadi tidak mesti kita Allahumma barik atau bismillah, itu menuntun. Itu menuntun saja tunggangan kendaraan. Nabi sunnah mengucapkan bismillah, mengucapkan asmanya Allah. Lah kalau kita sudah dengan asma itu apa ingat kepada Allah dengan asma yang siri, ya sudah tanpa bismillah pun
begitu, cuma untuk mendidik begitu kalau ada orang lain. Ingat, orang-orang tidak mengenal. Itulah caranya makan. Begitu. Samping makanannya harus yang halal. Wala musani rahimahullah ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini pada season yang kedua. Jangan membanggakan ketaatan kita. Maksiatun awrasat zillan wahtiqaran khairu min ta'atin awrasat izzan wasdiqbaron. Maksiatu, bahwasanya maksiat awrasat, yang menimbulkan zillan, kehinaan, wahtiqaron, lan meremehkan diri kita. Akibat maksiat itu kita melihat kita itu apa? Betul begitu, namanya meremehkan. Itu khairu min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Itu lebih bagus min ta'atin, dari ta'at, awrasat, yang menimbulkan izzan, terhadap rasa agung, rasa mulia, wastikbaron, dan rasa gumude, rasa besar, merasa besar. Ada orang melakukan maksiat, terjadi ini, melakukan dosa-dosa, ketidakmampuannya melawan maksiat, terjadilah ia maksiat. Tapi setelah maksiat itu dia merasa hina akan dirinya. Betapa hinanya aku, aduh banyak dosanya begitu. Tapi merasa banyak dosanya. Nah, itulah khairu min ta'atin, daripada orang yang taat merasa bangga dengan ketaatannya, sehingga ia membanggakan dirinya sebagai ahli taat. Nah, itulah orang yang terjerumus dengan maksiat yang syirik, yang begitu lebih parah. Nah, ini peristiwa begitu kadang-kadang membalik kenyataan. Hati-hati. Kita lihat ada orang terjadi maling, jangan dibilang maling. Kita tidak tentu siapa yang baik menurut pandangan Allah, ya kan? Dia tentu, siapa tahu dia terjadi mencuri karena memang tidak ada jalan lain begitu. Di rumah habis sama sekali, tidak ada yang buat makan, akhirnya lupa diri dengan keadaan lapar begitu. Setelah terjadi demikian, penyesalannya itu luar biasa. Menyesali dosanya, akhirnya dia tobat, betul-betul tobat. Tobatnya betul-betul dibanding dengan orang yang tobat tidak pernah tobat. Orang yang pernah melakukan maksiat, tobatnya betul-betul dibanding orang melakukan tobat tapi tidak pernah tobat. Ya, mengaku dirinya banyak pahala. Ini terjadi. Hati-hati kita semuanya. Karena sifatnya orang itu tidak tetap. Kemarin dia galak, tidak tentu. Siang dia galak, masa pan galak terus? Hancur semuanya. Satu hari aja galak terus. Satu rumah babak belur. Kan paling sekilas saja. Mobil marah, ngamuk apa itu, lempar ya, tinggal itu aja yang dilempar. Lagi-lagi sadar, begitu melihat sadar, oh iya gitu, karena nggak enak kan begitu. Ya, aduh, ya, tidak ada ketetapan sifat yang tetap bagi makhluk, itu nggak ada. Tadi sudah begitu ya.
Tapi jangan dibikin-bikin lah, maksiat dulu. Nah, itu gelo sudah. Parah itu. Nah, itu lebih parah lagi daripada taat yang mengaku taat begitu. Sudah parah. Lah taat maksiat dulu. Nanti gampang taat, gampang tobat. Ya. Belum juga tobat. Keburu sekaratnya. Ya begitu. Allah. Terus kita mengulas, tapi enak kan, biar diulas kembali, menambah daya keimanan kita kepada Allah, karena penjelasannya tetap akan berbeda dari penjelasan yang pernah dulu ada ini. Nah, ini praktek ini baru berterapan ini sekarang kan, dulu Bapak belum, karena melihat tingkat keseriusan kamu ngaji begitu. Tapi ini aja belajar, kita waspada dengan nikmatnya Allah, meneliti begitu. Itu Pak Fuad dapat rezeki, dapat minjem, namanya rezeki begitu. Kita jangan lihat, tapi kita tetap mensyukuri kedua-duanya, yang mensyukuri kepada Allah, yang mensyukuri kepada manusia. Jangan menghilangkan makhluknya, salah, karena itu adalah hukum syariat begitu. Namanya makom bako begitu. Jangan melupakan yang menjadi penyebabnya itu, wasilahnya. Nah, insyaallah besok nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Dua nikmat yang keluar maujud ya, anhuma, dari dua nikmat itu. Insyaallah nanti wala budda likulli mukawanin minhuma, enak kan. Insyaallah nikmat dijadikannya kita oleh Allah, karena banyak yang dijadikan itu baru nongol sudah ada begitu, meninggal dalam, belum juga melihat alam musyahadah, dalam perut sudah ditarik kembali, banyak begitu. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawanin minhuma, insyaallah akan datang. Nikmat dijadikannya kita sudah nikmat, apalagi nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim mukminin, itu yang patut betul-betul disyukuri. Nikmat, tapi orang-orang kan jarang, orang mukmin ngaku muslim tapi tidak mensyukuri kemukminannya. Dijadikannya muslim, tidak mensyukuri kemuslimannya, jarang. Itu kufur jindik namanya, kafir jindik yang demikian. Mengaku Islam tapi tidak mengenal rasa syukur kepada Allah atas diciptakannya di alam dunia ini, dipilih oleh Allah masuk dalam turunan orang-orang muslim, itu nikmat yang besar dari Allah. Kalau tidak kamu jadi penyembah berhala, kalau tidak kamu menjadi penyembah salib, penyembah binatang. Dengan kemuslimannya Allah tetapkan kepada kita, kita menyembah kepada Sang Maha. Kalau menyembah, nah ini nikmatani ma kharaja maujudun, insyaallah yang akan datang itu aja. Bis jangan kebanyakan. Praktekkan nikmat-nikmat dari Allah tadi. Ayo belajar bersyukur, belajar pinter bersyukur kepada Allah. Dari nilai yang terkecil sampai semuanya dianggap besar. Begitu. Insya Allah maka kita mengikat rasa nikmat itu dengan hakikatnya nikmat. Bukan hanya nikmat dohir, tetapi nikmat batin pun diikat oleh nikmat batin tadi. Gitu. Nikmat dohir itu diikat oleh nikmat batin. Maka sampailah rasa itu kepada Sang Pencipta nikmat tadi. Allah begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.